않겠습니다. 단독 인터뷰 가겠습니다. 정신하세요! 네가 아는 배구. Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Baek Seon yang merupakan politikus muda dan sedang naik daun. Sebelumnya ia merupakan seorang pembawa berita, koresponden perang, dan negosiator sandera yang kemudian menapak karir sebagai juru bicara kepresidenan termuda. Wajahnya yang tampan dan bersifat dingin membuat Baek Seon banyak digemari kaum wanita. Sampai suatu saat ia menikah dengan seorang wanita bernama Hong Hae-jo yang merupakan seorang penerjemah bahasa isyarat dan memiliki masa lalu yang kelam. Sewaktu kecil Hae-jo mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia harus kehilangan pendengarannya. Meski tumbuh dengan keterbatasan, dia mampu membangun karirnya dengan baik hingga bisa menginspirasi banyak orang. Hae-jo merupakan anak kedua dari petinggi media di Korea Selatan. Awalnya keluarga Hong akan menikahkan anak pertama mereka bernama Hong In-a. Namun Hong In-a kabur pada hari pernikahan, sehingga Hae-jo bersedia menggantikan kakaknya dan pernikahan mereka bukan dilandaskan oleh cinta, melainkan kepentingan politik dan bisnis keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini memiliki hubungan yang tidak terlalu akrab. Suasana dingin tanpa cinta dalam pernikahannya itu bahkan bertahan sampai 3 tahun lamanya. Di luar keluarga Hae-jo dan Seon, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sudah menikah secara resmi karena dilakukan secara tertutup. Selama 3 tahun menikah, Hae-jo sama sekali tidak pernah muncul di publik untuk mendampingi Pak Seon sebagai istri. Pada saat itu, Baek Seon yang sedang menangani permasalahan penyanderaan warga Korea Selatan. Dalam siaran, Baek Seon mengumumkan tentang penculikan oleh kelompok teroris dan menuntut penarikan pasukan Korea Selatan dan meminta uang tebusan. Setelah siaran berlangsung, Hae-jo merasa frustasi dan memberikan isyarat jari tengah untuk Seon. 삼국 민간 선박 피습 사건 역시 선박의 자유항 Pada pertemuan keluarga, ibu mertuanya meminta Hae-jo untuk berhenti bekerja dan fokus mendukung kampanye presiden suaminya. Di samping itu, Hae-jo juga mendapat teguran dari ibunya. 여태 지남자 하나 못 품고 지지부. Di perjalanan pulang saat sedang mengemudi mobil, Hae-jo mengalami masalah dan Hae-jo menyadari bahwa mobilnya telah dikendalikan dari jarak jauh. Di tengah ketegangan itu, Seon yang sedang sibuk bekerja tidak menyadari bahwa Hae-jo sedang dalam bahaya. Sementara itu, Seon menerima telepon misterius dan mengancam akan membunuh Hae-jo jika Seon tidak memenuhi tuntutannya. Namun Seon menganggap jika ancaman itu hanya gertakan dan lelucon. Ia pun mengutarakan hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Hae-jo. 시체가 나오거든. 그때 연락해. Singkat cerita, Hae-jo sampai di rumah dengan selamat. Seon mengira jika penelpon misterius itu hanyalah gertakan semata. Suatu malam, Baek Seon mengajak Hae-jo ke pesta kedutaan dan tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya. 가지. Di pesta itu, Hae-jo yang biasanya pendiam tiba-tiba melampiaskan semua amarah yang dipendamnya selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Dan setelah peristiwa itu, tiba-tiba saja Hae-jo menghilang. Rupanya kemarahan Hae-jo membuatnya nekat mengerjai suaminya. Tidak lama kemudian, Seon menerima telepon misterius. Hae-jo ternyata menjadi orang yang menelpon dan mengancam Baek Seon setelah ia mendapatkan ponsel milik penculiknya. 넌 반드시 내
내 손으로 잡. Hejo melakukan ancaman yang dilakukan oleh penculiknya dengan melakukan teror lewat sambungan telepon internasional yang terenkripsi. Dikenal orang sebagai perempuan tunawicara. Ternyata Hejo mempunyai rahasia besar. Rupanya selama ini Hejo bisa bicara. Ia hanya berpura-pura di depan suami dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa Hejo benar-benar mengalami penculikan, membuat Seon sangat marah dan akan menangkap sang penculik dengan tangannya sendiri. 내 손으로 잡는다. Seon mulai mencari tahu mana saja yang terluka pada istrinya. Dan tak hanya itu, Seon juga melihat mobil yang ditumpangi Hejo saat kejadian banyak bekas tusukan senjata tajam. Namun saat memeriksa kamera dashboard, rupanya kamera itu tidak merekam apapun. 하나도 안 찍혀 있어? 안 찍혀 있었다고. Setelah kejadian itu, Seon mengkhawatirkan keadaan Hejo. Ia ingin Hejo berhenti bekerja dan tetap tinggal di rumah. Namun Hejo ingin tetap terus bekerja, meski ibu mertuanya juga menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Oleh karena itu, Seon meminta petugas keamanan untuk menjaganya selama ia bekerja. Keesokan harinya, Hejo bekerja sebagai penerjemah di pengadilan. Setelah selesai menjalani persidangan, pengawal Hejo yang sedang menunggu Hejo di toilet tiba-tiba harus membantu kegaduhan. Namun setelah kembali ke toilet, pengawal tidak menemukan Hejo di sana. 여기 없어. 빨리 찾아. Pengawal segera mencari Hejo dan melaporkan pada Seon. Setelah pencarian cukup lama, Hejo ditemukan bersama seorang pria di suatu taman. 여자분과 계십니다. 남자? 예? Pria itu bernama Ji Sang-woo. Ia merupakan senior saat Hejo kuliah. Ia sangat tertarik pada Hejo, namun tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Rupanya Sang-woo pernah belajar bahasa isyarat agar bisa dekat dengan Hejo. Para pengawal melaporkan kejadian ini pada Seon. Seon sedikit kesal dan meminta pengawal mengirimkan foto pria tersebut. Pria itu terlihat tampan dan Hejo terlihat bahagia ada di sampingnya. Seon lalu meminta pengawal untuk mengantarkan Hejo pulang ke rumah. 안정기가 데이트 하셨습니다. 폭력에 대한 대책 마련과 처벌에 관해서는 Scene berpindah. Siang harinya Hejo menemui ayahnya ke rumah sakit panti jompo. Ayahnya bernama Nae Jing-chul. Ia sedikit mengalami gangguan mental dan terus menyebut nama ibunya. 가지마, 애냐. Hanya dengan ayahnya, Hejo bisa leluasa berbicara. Ayahnya ingin jika putrinya menjadi pembicara. Makanya ia mengizinkan Kim Yeon istrinya pergi membawa putri mereka. Semenjak hidup sebagai putri kedua dari keluarga Hong, Hejo berkata jika hidupnya tidak bisa tenang dan ingin mengakhiri semuanya. Malam harinya, Hejo menghubungi Seon dengan ponsel penculik. Ia menanyakan kapan Seon akan menceraikan Hejo. Namun Seon mengabaikan penelpon itu. Hejo merasa bingung. Akhirnya Hejo memiliki ide untuk mengelabui suaminya. Ia lalu mengenakan pakaian dinas yang diberikan oleh ibunya dan memotret pahanya, lalu mengirim foto itu pada Seon. Akan tetapi, Seon tidak percaya jika itu paha Hejo. Penelpon itu tertawa. Ia lalu berkata jika Hejo memiliki tai lalat yang unik di pahanya. Sementara itu, Seon cerita dengan rekannya siapakah orang yang selama ini mengancamnya, dan Seon juga menceritakan jika penelpon itu juga mengirim foto tubuh istrinya. Yoongjin berkata jika ini jelas adalah perselingkuhan. Lalu Seon memerintah bawahannya untuk memeriksa CCTV yang ada di jalan. Rupanya hasilnya menunjukkan jika ada seseorang masuk ke dalam mobil istrinya itu tanpa paksaan.
Scene berpindah. Malam itu Hejo kembali menelpon Seon dengan telepon penculik. Namun saat telepon terhubung, Hejo mendengar suara ledakan. Hejo lalu bergegas pulang. Rupanya Seon tidak ada di rumah. Pagi harinya, Hejo mendengar berita jika terjadi ledakan hebat di kantor Seon. Di sana polisi mendapatkan rekaman CCTV terduga pelaku pengeboman. Salah satu korban mengatakan jika belakangan ini ada orang mengancam dan menelponnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Seon datang dan ia terlihat sedikit kacau. Bajunya terlihat kusut dan sedikit terluka, seperti dari tempat kebakaran. Seon lalu mendekati Hejo dan berkata, jika ada sisi lain yang tidak ia ketahui dari Hejo, maka ia akan mencari tahu sendiri. Seon lalu menarik rok Hejo untuk memastikan tanda di paha Hejo, namun Hejo menahannya. Setelah kejadian itu, Seon meminta ponsel Hejo untuk diperiksa. Apakah ada tanda-tanda peretasan? Hejo berpikir, apakah Seon curiga dengan foto itu? Lalu Hejo segera menghapusnya. Saat Seon memeriksa ponsel Hejo, Seon merasa curiga. Ia lalu membuka chat yang dikirim oleh Sangwo. Rupanya Sangwo sangat senang bisa bertemu kembali dengan Hejo. Ia mengajak Hejo untuk makan siang bersama. 토요일에 시간 되면 여기서 12시에 같이 점심 먹자. Bersamaan dengan itu, Seon juga mendapat pesan dari Yuri. Yuri selalu memberikan semangat pada seniornya. Melihat hal itu, Seon lalu mempunyai ide untuk mengatur makan siang bersama. 오늘도 기분 좋은 하루 보내세요. 점심 식사 맛있게 하시고요. Setibanya di restoran, Yuri tidak menyangka jika ia bertemu dengan Sangwo dan Hejo. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Di sana Sangwo sangat peduli dengan Hejo. Hal itu membuat Seon merasa kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di antara mereka tidak ada yang tahu jika Hejo adalah istri Seon. 선배님은 우리 통역사님하고 어떻게... Sementara itu, Seon mendapat kabar jika telah terjadi kebakaran di depan kantor mereka. Awalnya polisi mengira jika ini adalah ancaman kedua. Namun setelah pelaku tertangkap, rupanya pelaku tersebut memang pelaku kebakaran yang sering terjadi di daerah tersebut. Tapi bukan dia yang melakukan pengeboman di dalam kantor Seon. Itu berarti ada orang lain. Seon lalu meminta bawahannya untuk menyelidiki kasus ini dan juga Ji Sangwo. Sangwo merupakan dokter psikiater. Ia juga memiliki pengikut 200.000 di channel YouTube-nya. Ia juga meliputi kasus misteri yang belum terpecahkan. Ia juga digemari banyak wanita karena bentuk tubuhnya. Dan sekarang Sangwo bergabung di stasiun TV membahas kasus kriminal. Pagi itu di suatu taman, ayah Hejo yang sedang menikmati udara segar, tiba-tiba kursi rodanya didorong oleh penculik. Ia memiliki wajah yang jahat dan warna mata yang berbeda. Ia lalu menghubungi Hejo menggunakan ponsel ayah Hejo. Penculik itu menanyakan ponsel miliknya dan mengapa Hejo mengancam suaminya Seon. Jika niat Hejo sama dengannya, maka Hejo boleh mengambil ponsel tersebut. Hejo panik dengan keadaan ayahnya. Ia mengatakan hanya ingin bercerai dengan Seon. 이혼... Penculik itu tertawa. Ia lalu menunjukkan beberapa gigi yang baru saja dicabut. Hejo terkejut dan mengira jika itu adalah gigi ayahnya. Hejo lalu pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi ayahnya. Beruntungnya ayah Hejo dalam keadaan baik dan tidak ada luka sedikit pun. Karena kondisi Hejo yang kelelahan, akhirnya Hejo diantar oleh polisi yang menangani kasus ini. Saat di perjalanan, tiba-tiba radio mobil polisi berbunyi. Hejo merasa ketakutan dan menangis histeris. Ia lalu meminta untuk turun. Namun tak disangka, terdengar sirene polisi dari kejauhan yang mengawal sebuah mobil. Rupanya itu adalah Seon. Dan polisi memberikan hormat padanya. Seon berterima kasih karena telah membantu istrinya. Inilah kali pertamanya Seon memperkenalkan Hejo sebagai istrinya. 이 사람
Sementara itu, Seon membawa Haejo masuk ke dalam mobil. Ia juga menjelaskan jika perawat rumah sakit yang telah menghubunginya, dan mereka juga harus segera memindahkan ayah Haejo ke rumah sakit lain. Mendengar hal itu, Haejo terharu dan menangis. Seon terkejut mendengar tangisan Haejo. Ini adalah kali pertamanya ia mendengar suara Haejo, meski melalui tangisan. Beberapa hari kemudian, Seon datang ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Di sana polisi menceritakan, jika Haejo mengalami gejala panik, ia bertindak minta tolong dan keluar dari mobil. Seon pun langsung terkejut, bagaimana bisa istrinya berteriak. Polisi lalu memperlihatkan rekaman dashboard. Seon tidak percaya, rupanya selama ini istrinya bisa berbicara. Malam harinya, Seon ada janji makan malam bersama orang tuanya. Namun Seon meminta Haejo untuk tinggal di rumah karena ia tidak ingin istrinya terlihat berantakan di depan orang tuanya. 그냥 시키는 대로 해. Ayahnya yang keras kepala memaksa Seon untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon presiden dan tampil di stasiun TV. Tiba-tiba Haejo datang. Di sana ayah Seon yang melihat Haejo lalu mencemooh menantunya. Menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari Haejo. Sampai-sampai ia berpikir bahwa keluarga Hong tidak mau memberikan putri pertama mereka. Mendengar hal itu, Seon lalu mengajak Haejo pergi. Ayah Seon lalu melempar gelas, tapi untungnya Seon dan Haejo bisa menghindar. Sementara itu, Haejo menerima telepon dari Panti jika dirinya terpilih menjadi kandidat juru bicara isyarat. Di sana Haejo melakukan tes wawancara. Ia harus memperagakan bahasa isyarat dengan cepat melalui video yang sedang diputar. Seon yang memperhatikan Haejo dari dalam ruangannya menyadari ada sesuatu yang aneh. Seon lalu pergi ke ruang Haejo wawancara. Seon menanyakan kenapa gerakan tangan Haejo lebih cepat dari pidatonya. Haejo menjawab jika ia sering berlatih dengan video tersebut membuat dirinya menjadi gila dan terobsesi. Sebagai penutup, Haejo kemudian mencoba menerjemahkan ucapannya. Alih-alih menggunakan video, Seon berkata jika di sini ada suami istri, keduanya hidup bersama tanpa saling terbuka satu sama lain. Apakah situasinya akan berbeda jika keduanya saling terbuka dan mulai menunjukkan perasaan mereka? Dan jika mereka berusaha sekarang, apakah mereka bisa hidup seperti pasangan lainnya? Kalimat itu bagaikan ungkapan perasaan Seon pada Haejo. Haejo bahkan terdiam dan merenung. Meski terjemahannya sangat sempurna, Seon tidak menyangka jika selama ini Haejo memperhatikannya. Ternyata istrinya mengenalnya dengan baik. Bersamaan dengan itu, Haejo mendapat kabar jika ayahnya sudah dipindahkan ke rumah sakit yang baru. Haejo bergegas menemui ayahnya. Haejo tidak menyangka, di balik sifat dinginnya Seon, ternyata memiliki hati yang lembut. 야박했다, 친절했다. Rupanya semasa kecil, Seon dan Haejo pernah bertemu di jamuan makan keluarga mereka. Saat itu Seon melihat gadis kecil yang dibiarkan kelaparan oleh ibunya. Seon lalu menarik tangan gadis itu dan mengajaknya makan bersama. Gadis itu bernama Hong Haejo. Di sanalah awal pertemuan keduanya. 언제 이렇게 컸지? Singkat cerita, pada acara ulang tahun ke-70 harian Jungwon, perusahaan milik Hong digelar di sana. Semua pejabat hadir, namun Haejo dan Seon harus datang terpisah. Di sana orang bergosip tentang Haejo dan In-ha. Mereka tahu jika menantu keluarga baik adalah In-ha. Namun mengapa In-ha tidak terlihat di pesta, sementara Haejo ada di sana? Menurut mereka, Haejo hanyalah bayangan dari Hong In-ha. Haejo lalu pergi menyendiri di atas gedung, sambil menghubungi Seon sebagai penculik. Haejo bertanya, bagaimana perasaan Seon setelah ia menjadi pengganti In-ha? Hidup Haejo cukup suram. Ia adalah anak yang introvert dan tidak mudah bersosialisasi. Ia tidak memiliki keberanian untuk bebas. Ia pengecut dan suka berlutut pada uang. 그래, 딱 그거였어. Namun Seon langsung membantah jika istrinya bukanlah orang seperti itu. Dia bukan tidak pandai bersosialisasi, tapi orang-orang lebih dulu kasar padanya. Ia juga tidak berlutut pada uang. Ia hanya mencintai ibunya. Haejo terharu mendengar kata dari Seon. Haejo lalu bertanya, kenapa dia diperlakukan seperti tidak terlihat, dan kenapa ia tidak diperlihatkan sebagai pasangan Seon. shades
Sebelum masuk ke pesta, Seon bertemu dengan ibu mertuanya. Karena rasa penasarannya, Seon menanyakan kenapa Haejo tidak bisa berbicara. Ibu Haejo mengingatkan menantunya jika Haejo mengalami syok akibat kecelakaan mobil. Sampai saat ini Haejo masih mengalami mutisme selektif, yang seharusnya itu terjadi jika seseorang tidak bisa berbicara karena faktor psikologis. Tapi mengapa itu bisa terjadi sampai 20 tahun lamanya? Ibu Haejo mengatakan mungkin itu terjadi karena rasa bersalah Haejo yang begitu besar yang membuat ia kehilangan adik dan kakaknya menjadi tunarungu. Namun Seon mengatakan apa kecelakaan itu salah Haejo. Seon lalu memperingatkan ibu mertuanya untuk menjaga sikap dan tidak sembarangan pada Haejo karena Haejo adalah istrinya. 뭐야? 우리 희주 챙기는 거야? Kemudian Seon menerima telepon dari penculik yang tak lain adalah Haejo. Ketika sedang menelpon, ia melihat mantel milik istrinya yang menurut pelayan tertinggal di toilet. Lalu Seon pergi menemui Haejo di rooftop. Di sana Seon melihat Haejo sedang berteleponan. Haejo terkejut dan panik membuatnya terjatuh. Untungnya ada Seon yang sigap menangkap istrinya. Seon merasa kesal mengapa Haejo berdiri di atas rooftop seperti orang akan bunuh diri. Tiba-tiba Haejo cekukan dan hal itu membuat Haejo mengeluarkan suara kecilnya. Seon pun langsung teringat dengan rekaman dashboard milik polisi. Lalu Seon memaksa Haejo untuk mengeluarkan suaranya lagi. Seon penasaran apakah yang ia dengar adalah suara istrinya. Namun tiba-tiba Seon mendapat telepon dari anak buahnya, sehingga ia meminta Haejo untuk masuk ke dalam sembari memakaikan mantel milik istrinya. 먼저 가 있어. Singkat cerita, acara pesta pun selesai. Sesampai di rumah, Seon menanyakan tentang bekas luka di kaki Haejo. Seon pun penasaran, rupanya sewaktu kecil Haejo pernah digigit anjing. Dan bagaimana bisa Haejo menahan rasa sakit tanpa berteriak sedikit pun. 궁금하네. Sewaktu masih kecil, Haejo bercita-cita ingin menjadi pewara. Namun ibunya memarahinya karena ia tidak boleh berbicara sedikit pun. Ia lalu keluar rumah dan di sana Haejo digigit anjing. Untungnya ada Seon yang menolongnya. Siang harinya, Haejo mendapat kabar jika ia diterima dan lulus menjadi juru bahasa isyarat kepresidenan. Haejo lalu ingin memberitahukan kabar ini pada Seon. Namun karena Haejo merasa bingung ingin berkata apa, ia malah salah mengirim emot senyum bermata hati. Seon yang menerima emot itu merasa kebingungan karena ia belum pernah menerima hal seperti ini. Seon lalu ingin memberikan hadiah untuk Haejo sebagai ucapan selamat atas kelulusan ini. Seon lalu mengirim sebuah alamat butik dan ingin Haejo pergi ke sana setelah pulang bekerja. Sesampai di butik, rupanya Seon telah membelikan baju untuk Haejo. Selain baju untuk bekerja, Seon juga ingin membelikan sebuah gaun untuk istrinya. Tapi Haejo menolak karena gaun itu tidak cocok untuknya. Lantas Seon meminta Haejo untuk mencoba gaun yang lain. Seon lalu menunjuk satu baju, dan saat Haejo mencoba gaun tersebut, Seon langsung terpana karena istrinya begitu cantik. Seon berharap jika Haejo tidak lagi meremehkan dirinya sendiri. Di sana tanpa mereka ketahui, ternyata In-ha juga ada di sana dan melihat mereka dari kejauhan. Setelah selesai berbelanja, Haejo berniat mentraktir Seon makan malam. Namun pada saat itu, tiba-tiba Haejo mendapat pesan dari Sang-woo jika ia dan Yuri ingin mentraktir Haejo makan malam, sekaligus memberikan ucapan selamat. Seon lalu mengizinkan Haejo untuk pergi bersama mereka, asalkan ia juga ikut bersama. 지금 가. Akhirnya mereka berempat kembali makan bersama. Di sana Sang-woo mempertanyakan mengapa Haejo sekarang menjadi tim juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Bukankah sebenarnya Haejo memiliki impian sebagai pewara? Seon merasa bingung mengapa Sang-woo malah mempertanyakan ini semua. Takutnya hal ini membuat Haejo menjadi bingung. Haejo lalu dengan gerakan tangannya meminta mereka untuk berhenti berdebat. Haejo lalu pergi keluar karena khawatir. Seon pun lantas
lantas menyusul Hejo keluar. Saat mencari Hejo, tiba-tiba Seon ditelepon oleh penculik yang tak lain istrinya sendiri. Seon lalu bertanya, apakah penculik itu pernah mendengar suara Hejo? Dan apakah penculik itu tahu jika Hejo tidak bisa berbicara? Namun penculik itu tidak menjawabnya. Saat Seon hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Saat itu Hejo yang berada di seberang jalan berteriak memanggil nama suaminya dan kemudian menyelamatkannya. Saat di rumah, Hejo mendapatkan telepon dari si penculik asli. Di sana ia tertawa karena ia telah melihat Hejo sedang menyelamatkan Seon. Rupanya mobil yang hampir menabrak Seon adalah mobil yang dikendarai oleh penculik asli. Ia menjadi kurang yakin apakah benar jika Hejo ingin berpisah dari Seon. Padahal penculik itu ingin sekali melihat Seon hancur. 망가졌으면 좋겠거든. Singkat cerita, akhirnya Hejo bekerja di kantor kepresidenan. Setelah berkenalan dengan seluruh staf, Hejo lalu mengajak Seon untuk belajar bahasa isyarat. Sedikit demi sedikit, Seon menguasai kata demi kata dengan baik. Dan tentu saja itu semua berkat Hejo. Akhirnya mereka berdua bisa berkomunikasi dengan baik, meski menggunakan bahasa isyarat dan tatapan mata. 잘 부탁합니다. Malam harinya, Seon dan seluruh staf merayakan penyambutan Hejo. Namun tiba-tiba Seon dipanggil keluar oleh anak buahnya. Di sana ia melaporkan jika ia mendapatkan analisis suara yang asli. Dan benar, ternyata suara asli tersebut berasal dari seorang wanita dan berada di dekatnya. Apakah mungkin jika penelpon penculik itu adalah Hejo? Seon lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengirim audio suara wanita dan lalu mencocokkannya. Karena kepikiran hal itu, Seon banyak minum dan menjadi mabuk. Seon akhirnya diantar pulang menggunakan supir pengganti. Dan supaya tidak ketahuan oleh rekannya, Hejo lalu pulang menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Hejo melihat Seon masih berada di dalam mobil dan tertidur. Ia lalu berusaha membawa Seon masuk ke dalam rumah. Mereka berdua terjatuh dan bibir Hejo berada tepat di atas bibir Seon. Pagi harinya, saat mereka terbangun, Seon bertanya pada Hejo, mengapa kita bisa berbaring di lantai dan apa yang terjadi? Hejo menjawab, apakah ia harus mengatakan yang sejujurnya? Rupanya saat Seon mabuk, di sana Hejo bertanya, bagaimana perasaan Seon padanya? Seon berkata, jika ia menyukai Hejo. Lalu Seon terbangun karena mimpi buruknya. Saat di kantor, Seon mendapat laporan dari anak buahnya jika suara audio yang Seon kirim dengan suara si penculik itu hasilnya sama. Setelah diringkas semuanya, mulai dari telepon ancaman pertama hingga saat di panti jompo, ternyata penelpon penculik itu tidak ada kaitannya dengan penculikan, ledakan, dan panti jompo, dan mereka bukan komplotan. Hal ini membuat Seon merasa lega. Akan tetapi, Seon tidak menyangka jika Hejo melakukan semua ini padanya. Namun setelah semua dirangkai dari telepon demi telepon, rupanya si penelpon penculik meminta dirinya bercerai dengan Hejo. Saat itu Hejo menerima pesan dari Inha yang mengajaknya bertemu di sebuah akuarium besar. Rupanya selama ini Inha pergi ke luar negeri untuk operasi telinga dan sekarang Inha sudah bisa mendengar. Inha lalu meminta Hejo untuk berbicara karena sebenarnya ia tahu jika Hejo tidak boleh bicara karena dirinya. Itu semua karena Inha tidak ingin hancur sendirian dan ingin Hejo merasakan penderitaannya. Hejo kesal dan pergi meninggalkan Inha. Ia tidak ingin Hejo mencampuri urusannya lagi. Hejo akan berbicara saat dia menginginkannya. Inha berkata, jika ia ingin mengatakan sesuatu tentang Seon, ternyata saat pernikahan, Seonlah yang meminta Hejo untuk ia nikahi sebagai seorang sandera karena Seon membutuhkan koneksi dengan keluarga mereka. 잘 지냈어? Sementara itu, saat belajar bahasa isyarat, Seon ingin Hejo mengajarinya mengatakan kalimat aku memaafkan kesalahanmu. Akan tetapi, Seon merasa kesulitan untuk melakukannya. Hingga kemudian Seon pergi meninggalkan Hejo. Namun Seon menemukan selembar kertas milik Hejo yang bertuliskan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang.
Scene berpindah. Saat itu, Yuri dan Sangwo mengunjungi panti asuhan untuk program acara mereka, di mana Sangwo ingin mengupas tuntas kasus anak hilang di panti tersebut. Menurutnya ada 3 anak yang hilang, namun menurut pengurus panti, ada 1 lagi anak yang hilang. Salah satu anak kembar yang ada di panti tersebut. 네, 없어요. Saat Hejo tidak ada di rumah, Seon mencoba memasuki kamar Hejo. Di sana ia mencari tahu isi kamar istrinya, namun tiba-tiba Hejo datang dan bertanya sedang apa Seon di kamarnya. Seon menjawab jika ia sedang mencari ponselnya yang hilang. Lalu tanpa sengaja, Seon melihat baju dinas Hejo dan Seon pun langsung mengejek Hejo. Rupanya istrinya memiliki baju seperti ini. Mereka lalu berebutan saat Hejo akan mengambilnya. Mereka terjatuh ke atas kasur. Seon lalu teringat jika tadi malam bibir mereka sempat bersentuhan, dan Seon juga membisikkan sesuatu di telinga Hejo. Namun Seon tidak mengingat apa yang ia katakan. Jantung Seon berdetak kencang. Rupanya sewaktu kecil, Seon selalu mengalami mimpi buruk. Saat terbangun, ia akan berjalan-jalan di malam hari, lalu melihat Hejo yang sedang belajar bahasa isyarat seorang diri. Entah mengapa, di sana Seon merasa terhibur dan ingin mengeluarkan Hejo dari penjara keluarga Hong. Namun Seon tidak menyangka jika kini saat bersamanya, Hejo merasa seperti terpenjara. Sementara itu, Hejo menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Hejo bertanya, apakah selama ini Seon menyandra Hejo, dan sebagai imbalannya, ia membebaskan Inha dari perjodohan. Rupanya Seon hanya ingin membebaskan Hejo dari penjara keluarga Hong, dengan harapan Hejo bisa hidup bebas. Namun Seon tidak menyangka, ternyata setelah menikah dengannya, itu malah membuat penjara baru bagi Hejo. Seon lalu bertanya, apakah Hejo masih ingin bercerai dengannya? Namun Hejo menjawab, jika semua bisa berubah, ia akan menunggu dan berharap, atau akan ada luka dan kecewa setelah melepaskannya. Seon lalu berkata, apakah Hejo menginginkan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang? Di sana Seon berjanji akan memberikan itu semua, sebanyak yang Hejo inginkan. 같은 거 봐서 Singkat cerita, kantor jubir mengadakan tamasya. Sebelum berangkat, Seon mempersiapkan bekal makan siang berbentuk hati. Itu menandakan jika Seon mulai berubah dan memperhatikan Hejo. Seon juga tidak ingin jauh dari Hejo. Saat di perjalanan, tiba-tiba Hejo tertidur di bahu Seon. Sesampainya di tempat peristirahatan dan mulai melakukan permainan, Seon pun satu tim dengan Hejo. Dan pada saat itu, mereka bermain lompat tali. Awalnya Seon bertingkah seolah tahu segalanya, namun ternyata ia kalah. Maka dari itu, Hejo berkata jika Seon mengikuti gerakannya. Maka setelah Hejo melakukan dan mengarahkannya pada Seon, mereka pun akhirnya berhasil bermain lompat tali. Lalu permainan terakhir adalah bermain 3 kaki, di mana Hejo dan juga Seon juga memenangkan permainan ini. Karena terbawa suasana, Seon memeluk Hejo hingga membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. Lalu saat semua tim mendaki ke atas gunung, mereka berfoto bersama. Pada saat itu, para pendaki yang lain sadar jika ada Seon si tampan juru bicara kepresidenan, dan mereka pun hendak berfoto bersama. Saat itu Hejo terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah jurang. Tidak lama kemudian, tim SAR pun datang. Semua dikerahkan untuk mencari keberadaan Hejo. Seon sebenarnya sangat panik, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Apalagi nomor Hejo tidak bisa dihubungi. Pada saat itu, Hejo tidak sadarkan diri. Ia lalu terbangun dan merasakan sakit di tubuhnya, sehingga ia kesulitan untuk bergerak. Ia lalu mencoba meraih ponselnya, namun ternyata ponselnya mati. Satu-satunya harapan adalah menggunakan ponsel milik penculik. Namun jika Hejo menggunakan ponsel tersebut, maka ia akan ketahuan oleh Seon, karena ponsel ini dibuat khusus untuk menghubungi Seon. Dan menurut Hejo, ini adalah hukuman dari Tuhan. Hejo pun pasrah jika akhirnya ia akan ketahuan. Hejo pun lalu menghubungi Seon melalui ponsel tersebut, dan di sana Seon lega karena Hejo masih hidup. Seon masih berpura-pura tidak tahu jika penculik itu adalah Hejo. Seon lalu menyuruh si penculik itu untuk bilang
bilang pada Hejo jika di dalam tas Hejo ada kotak P3K dan suara portabel. Ia tahu istrinya pintar untuk menyalakan suara tersebut agar Seon tahu di mana istrinya terjatuh. Seon berharap jika istrinya tidak ketakutan. Hejo lalu menyalakannya. Seon yang melihat suara tersebut lalu bergegas ke arah sana. Petunjuk suar tersebut membuat Seon menemukan lokasi Hejo dan segera menyelamatkannya. Seon bahkan menggendong Hejo dan membawanya ke rumah sakit. Mengapa saat semua orang tidak ada yang peduli dengan Hejo, tapi Seon melihatnya? Saat Hejo ketakutan, Seon berlari dan menyelamatkannya. Meski Hejo tidak mengatakan apapun dan tidak berteriak minta tolong, hanya Seon yang mendengarnya. Namun mengapa Hejo tidak bisa mengatakan jika ia juga menyukai Seon? Saat di rumah sakit, Hejo terbangun. Di sana Hejo menahan Seon untuk tidak meninggalkannya. Di sanalah pertama kali Hejo mengeluarkan suaranya di hadapan Seon. Seon yang mendengar Hejo bisa berbicara membuatnya merasa senang, dan ternyata selama ini Seon sudah mengetahuinya. Setelah itu, Hejo menjalani pengobatan. Di sana Hejo baru sadar jika ponsel si penculik tidak ada pada dirinya, dan saat ia menghubungi Seon menggunakan ponsel si penculik, Seon seolah-olah bicara dengan dirinya, sehingga Hejo yakin jika Seon sepertinya sudah mengetahuinya karena suaminya bukan orang yang bodoh. Tapi mengapa Seon diam saja? Hejo berpikir, apa karena Hejo masih dalam pemulihan, dan jika ia sudah sembuh, Seon akan menceraikannya dan memintanya untuk membayar 2 miliar karena dianggap sudah melanggar kontrak mereka. 감히 이 백선을. Saat Seon pergi, Hejo lalu memeriksa tas dan menemukan ponsel si penculik ada di sana. Rasanya tidak mungkin jika Seon tidak melihat ponsel tersebut ada di dalam tas Hejo. Sementara itu, ayah Seon telah mendengar kejadian yang menimpa salah satu jubir bahasa isyarat kepresidenan. Namun ia masih belum tahu jika yang terjatuh itu Hejo menantunya. Ia mempunyai rencana untuk menaikkan namanya di kalangan politik dengan kejadian ini. Ayahnya lalu mencari simpati publik dengan berkata jika tragedi yang dialami Seon itu karena ia calon presiden dan banyak orang yang menargetkan dirinya. Untuk itu Seon menyuruh anak buahnya untuk tidak menanggapi media sampai laporan resmi dirilis, dan ia juga ingin identitas korban alias Hejo dirahasiakan dari media. 무사합니다. 정리하겠습니다. Singkat cerita, Seon menghampiri ayahnya di kantor. Di sana Seon menyuruh ayahnya untuk berhenti berpura-pura mencari simpati dan tidak mencampuri urusannya lagi, karena ia akan mendapatkan serangan balik darinya. Mendengar hal itu, ayahnya sangat marah dan mengatakan jika menjadi anak, Seon tidak tahu terima kasih. Padahal keluarganya lah yang telah memberikan nama dan predikat untuknya. Namun Seon tidak pernah menginginkannya. Dia sudah muak dan ingin muntah setiap ayahnya menyinggung ingatan itu. Dan sekarang ayahnya tahu jika yang terjatuh itu adalah Hejo. Ayahnya tidak menyangka jika Hejo bekerja di kantor kepresidenan. 그 수호 통역사라는 게 Sementara itu, Inha bertemu dengan Ibu Hejo alias ibu tirinya. Ibu Hejo tidak menyangka jika sekarang Inha bisa bicara. Inha berkata jika ibu tirinya itu untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan untuk merebut posisi Hejo sebagai istri Seon. Inha hanya ingin membantu Hejo dan mengungkap siapa sebenarnya Seon. Inha tahu jika selama ini ibu tirinya lah yang mengirimkan sebuah petunjuk supaya ia kabur sebelum hari pernikahan. 뭐가 더 남은 거예요? Malam itu, Hejo terbangun setelah mimpi buruk. Hejo terkejut dengan suara ponselnya sendiri, yang ternyata itu adalah pesan dari Seon. Seon berkata, apakah ada yang ingin Hejo makan? Hejo berkata jika ia ingin memakan tteokbokki, ayam goreng, dan sesuatu yang manis. Namun ternyata semua permintaan Hejo dilarang oleh Seon, dan ternyata Seon hanya membawa buah anggur saja demi kesehatan Hejo. Sementara itu, Hejo melihat Seon
membawa perlengkapannya sendiri. Hejo pun terkejut Seon akan menginap di sana. Dengan telaten, Seon merawat Hejo dengan penuh perhatian. Ia tahu jika Hejo merasa canggung. Namun Seon berkata, sudah sewajarnya sebagai seorang suami Seon melakukan ini semua. 신난 거야? Singkat cerita, Hejo tertidur namun saat terbangun tepat di jam 10, Hejo melihat suaminya tidak ada di kamar. Hejo lalu menghubungi Seon. Rupanya Seon sedang duduk di luar dan menunggu telepon dari seseorang. Hejo lalu teringat jika tepat jam 10 ia harus menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Seon membuat penawaran di mana Seon ingin jika mereka bekerja sama membalaskan rasa sakit Hejo. 406 berkata, jika ia belum pernah melihat wajahnya, namun ia memiliki ciri-ciri tertentu. Ia berusia sekitar 30 tahunan, memiliki tinggi 185 cm. Ia penderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya berwarna coklat muda. Pria itu juga berbau amis dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. 그 둘을 잡아야 합니다. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Seon langsung melaporkan ini pada polisi dan juga media. Hal ini didengar oleh si penculik asli. Ia pun merasa kesal dan langsung mengirim pesan pada seseorang jika dialah yang telah mendorong Hejo. Tapi mengapa wajahnya yang diungkap di media? Lagi pula mengapa ia ingin membunuh Hejo padahal target mereka adalah Seon? Ia lalu berkata karena Hejo tidak ingin bercerai dari Seon, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan. Si penculik itu lalu menghubungi Hejo dan berkata jika Hejo telah melanggar janji, sehingga ia meminta Hejo untuk mengembalikan ponsel miliknya, dan ia juga mengatakan buka pintunya. Hejo langsung panik dan berlari menahan pintu kamarnya. Rupanya ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Hejo sangat ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu adalah Seon. Seon panik dan langsung memaksa mendobrak pintu supaya terbuka. Hejo pun langsung memeluk Seon dan ia hampir saja pingsan. Saat Hejo mulai tenang, Seon lalu menemani Hejo tidur. Mereka tidur bersama dalam satu kasur. Malam itu Hejo terbangun karena sudah waktunya ia menghubungi Seon sebagai penculik 406. Di sana Hejo berkata jika ia ingin menyerahkan ponsel itu pada Seon supaya Seon bisa menangkap si penculik asli. Hejo lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Seon. Ia lalu ingin bertemu dengan Seon sekarang juga. Hejo tidak ingin berbohong lagi. Hejo tidak ingin melihat Seon berjuang sendirian. Hejo harus mengungkap siapa si penelpon 406. Seon lalu ingin bertemu dengan Hejo di taman hiburan, tempat yang sakral yang tidak boleh didengar oleh keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Hejo, Yujin dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana Hejo belum bertemu dengan Seon karena Seon ingin Hejo menikmati hal-hal yang tidak bisa Hejo lakukan setelah kejadian itu. Lalu Seon ingin menemuinya di atas menara, akan tetapi Hejo sebenarnya takut jika Seon akan kecewa padanya. Namun Seon sudah berulang kali mengatakan jika Hejo tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Lalu Hejo dan Seon akhirnya bertemu. Hejo pun menangis. Ternyata selama ini Seon sudah mengetahui jika dirinya adalah si penelpon 406. Di sana Hejo bertanya apa Seon tidak membencinya. Namun Seon juga heran jika ia tidak menemukan cara untuk membenci Hejo dan cara agar tidak mencintai Hejo. Hejo pun menangis karena Seon sangat mencintainya. Sesampainya di rumah, Seon memasakkan nasi goreng kimchi untuk Hejo. Dan sudah lama Hejo penasaran kenapa Seon pandai memasak. Seon berkata jika memasak itu membutuhkan ketulusan. Seon juga meminta Hejo untuk selalu makan bersama di rumah, maka rumah akan terasa hidup dan tak seperti dalam penjara. Namun Hejo tidak pernah mengatakan hal itu pada Seon. Menurut Hejo, selama 3 tahun rumah ini sangat dingin karena mereka tidak saling mengobrol.
apalagi saling menatap. Jangankan makan bersama, bahkan tidur pun mereka terpisah. Seon terkejut mendengar ucapan Haejo. Seon mengejek Haejo. Jika ingin tidur bersama, seharusnya Haejo mengatakannya dari dulu. Haejo tersipu malu. 원해? Singkat cerita, menurut Seon rumah ini sangat hangat setelah hidup bersama Haejo. Saat pulang kerja, Seon merasa senang setiap melihat cahaya jendela rumah menyala karena ada Haejo. Dan setiap melihat wajah Haejo, semua keributan di dunia seakan menjadi sunyi. Namun Seon selalu bersikap kejam dan dingin pada Haejo. Itu ia lakukan karena Seon takut akan memberikan hati pada Haejo. Di sana Haejo memberikan nomor si penculik asli dan Seon akan melacak nomor tersebut. Lalu pangsal 406 akan menjadi rahasia antara Haejo dan Seon dan tidak akan dilaporkan pada polisi. Untuk sementara waktu, Seon melarang Haejo mengatakan sesuatu pada orang lain selain dirinya karena kaki tangan si penculik masih ada di sekitar mereka sebelum si pelaku tertangkap dan Haejo harus selalu waspada. 알겠어요. Pagi harinya, Haejo terbangun karena ia bermimpi buruk. Haejo lalu bergegas pergi ke kamar Seon. Rupanya Seon masih tertidur di kamarnya. Tiba-tiba Seon terbangun dan langsung memeluk Haejo. Rupanya hari itu Seon ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena selama 3 tahun menikah, Seon selalu sibuk bekerja. Sementara itu, Pak Dok-ji menghubungi Seon. Karena ia telah mendapatkan alamat si penculik itu, Seon lalu pergi ke sana tanpa ditemani siapapun. 몸 조심하십시오. Pada saat itu, Haejo menerima pesan lagi dari si penculik bahwa ia memberitahukan siapa sebenarnya Seon. Ia lalu mengirim sebuah video yang sama sekali Haejo tidak mengerti. Bertepatan dengan itu, Sangwoo mengirim Haejo pesan karena ia berada di panti asuhan dan teringat dengan Haejo. Haejo lalu meminta Sangwoo untuk bertemu dengannya. Haejo ingin Sangwoo menceritakan tentang acara misteri yang ada di televisi yang berkaitan dengan anak-anak panti yang hilang secara misterius. Sementara itu, Seon sampai di lokasi si penculik itu berada. Tempat itu adalah sebuah villa dan sudah tidak berpenghuni. Dan di sana Seon menemukan sebuah video acara televisi yang juga dikirim oleh si penculik itu pada Haejo. Di video itu tertulis jika Baek Seon adalah seorang pembunuh. Namun jika diperhatikan pada video tersebut, ada tulisan tentang kasus penculikan anak-anak panti. Saat itu Haejo dan Sangwoo juga datang ke villa tersebut. Di sana Sangwoo ingin memperlihatkan villa yang berkaitan dengan anak-anak hilang. Namun karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun keberadaan mereka dilihat oleh Seon. Saat itu juga Seon langsung menghubungi Haejo. Namun karena ada Sangwoo di sampingnya, Haejo tidak bisa mengangkat telepon dari Seon. Akan tetapi Sangwoo meminta Haejo untuk mengangkat telepon tersebut karena sebenarnya Sangwoo tahu jika Haejo bisa berbicara. 받아도 돼. Sementara itu, Seon langsung menghadang mobil Sangwoo. Seon juga meminta Haejo turun dari mobil Sangwoo dan masuk ke dalam mobilnya. Seon lalu memperingatkan Sangwoo untuk tidak dekat dengan Haejo. Di sana Sangwoo bertanya apa hak Seon dan siapa sebenarnya Seon. Namun Seon akan menjawab pertanyaan dari Sangwoo jika ia menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Sejak kapan Sangwoo mengetahui kejadian anak-anak panti yang menghilang dan apakah pelakunya sudah ditemukan? Seharusnya pihak polisilah yang menangani kasus ini, bukan malah dibuat acara misteri yang Sangwoo lakukan. Awalnya Seon tidak curiga dengan Sangwoo, namun semakin melihat Sangwoo, Seon semakin terusik. Sejak Sangwoo muncul, penculikan dan pengeboman terjadi. Seon lalu meninggalkan Sangwoo sendirian. 우연일까? Singkat cerita, Haejo lalu memberikan alasan mengapa dia bertemu dengan Sangwoo. Itu semua karena Haejo mendapatkan video dari si penculik. Haejo sebenarnya takut mengatakan pada Seon. Ia takut jika hubungan mereka kembali merenggang. Ia hanya ingin Seon menceritakan semuanya. Haejo berjanji akan menerima dan mengatasi ini semuanya. Seon lalu berkata, jika ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya, Seon hanya ingin Haejo tahu jika predikat cucu mantan presiden, anak calon presiden, dan Baek Seon juru bicara kepresidenan itu hilang. Seon hanya ingin Haejo menjadi miliknya seutuhnya. 홍희주의 백성원이라는 거.
Sementara itu, Inha bertemu dengan ayahnya. Ia menikmati pelariannya dari pernikahannya sendiri selama beberapa tahun ini dan tidak ada yang mencari dirinya. Inha lalu bertanya, apakah ini semua rencana ayahnya? Apakah dokumen petunjuk yang ia temukan di kantornya dikirim oleh ayahnya? Karena seingatnya ayahnya tidak terkejut setelah melihat dokumen itu. Dokumen itu berisikan jika Baek Seon bukanlah anak kandung dari Baek Wuyong. Apa sebenarnya kontrak yang dibuat ayahnya dengan keluarga Baek? Awalnya keluarga Baek akan membatalkan pernikahan ini setelah Inha kabur. Namun ada satu perjanjian dengan mantan presiden alias kakek Baek Seon. Jika ketua Hong bisa meminta apa saja, sehingga pernikahan Seon dan Hejo pun terlaksana. Meski di undangan tetap menggunakan nama Inha. Apakah itu karena kecelakaan yang menimpa Inha sewaktu kecil? Dulu ayahnya mengarahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut kasus kecelakaan itu, tapi tiba-tiba ayahnya berhenti melakukannya. Apa ada hubungannya dengan keluarga Baek yang pernah berlutut di hadapan ketua Hong? Lalu ketua Hong berkata untuk tidak mengingat-ingat masa lalu yang buruk karena sekarang ada masalah yang baru, di mana saat ini Seon telah diancam oleh seseorang dan pengancam itu tahu tentang Seon, Hejo dan juga Inha. 희주를요? Singkat cerita, Seon dan Hejo kembali bekerja seperti biasa. Namun saat Seon melakukan pidato, Seon menunjukkan sebuah potongan video yang dikirim oleh pelaku kemarin. Seon ingin para awak media mencari tahu apa maksud si pengancam mengirim video ini. Jika ada yang berhasil, maka ia akan memberikan wawancara eksklusif. 단독 인터뷰 가겠습니다. Sementara itu, Inha berkunjung ke rumah Hejo. Ia lalu menunjukkan sebuah surat dokumen bertuliskan jika Baek Seon bukan anak kandung keluarga Baek. Namun kata-kata Inha tidak membuat Hejo terkejut karena dari awal Seon sudah menyadarkannya dan Hejo akan menerima Seon meski Seon melepaskan keluarga Baek. Dan Hejo tahu jika Seon sangat mencintai dirinya. 혹시 알고 있었어? Saat di kantor, Hejo sedang melihat foto-foto saat bertamasya. Awalnya Hejo senang melihat keseruan mereka di sana, sampai kemudian tiba-tiba Hejo menangis. Sementara itu, di kantor jubir ada seorang pria parubaya menelpon dan ingin sekali berbicara dengan Seon. Pria itu adalah pemilik toko pancing yang terkejut setelah mendengar berita jika Seon diancam oleh seseorang. Ia menuliskan di sebuah tulisan jika ia masih hidup. Pria itu adalah orang yang dulu merawat Seon saat masih kecil. Pria itu sangat sayang pada Seon, sampai akhirnya Seon dijemput oleh keluarga Baek. Dulu di tempat pria itu, Seon pernah melihat seseorang sedang menenggelamkan anak kecil ke sungai. Apa itu arti pesan itu pada Seon? Seon langsung pergi ke tempat si penelpon tersebut. Namun sesampai di sana, rumah itu sudah terbakar dan pria itu tergeletak di lantai. Seon mencoba menyelamatkannya, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Seon terjatuh dan pingsan. 네가 아는 배구